Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro, Kang Mas. Hari ini semua media baik lokal ataupun interlokal, bahasanya Cak, artinya ya semua dunia dibikin shock oleh informasi yang sangat sahih ya. Jadi bahasanya memang akurasinya sangat tinggi bahwa disebutkan Fabio Quartararo resmi dipastikan gabung bersama Honda meninggalkan Yamaha. Mas, ini adalah sebuah kabar yang sangat bikin shock semuanya. Tidak pernah terpikirkan sama sekali kita, Fabio yang notabene Yamaha banget, direkrut oleh Yamaha, dibesarkan oleh Yamaha. Bahkan sama itu sendiri Yamaha mengikuti kemauan dari Fabio yang menginginkan engine V4 dituruti oleh Yamaha. Akan tetapi ternyata Mas, ujung-ujungnya Fabio malah meninggalkan Yamaha. Sebuah keputusan yang tentu membuat geger kita semuanya. Dan memang Kang Mas, informasi terbaru ini disiarkan langsung ya. Jadi diinformasikan langsung oleh media motorsport.com yang kalau dari pengalaman kita media ini akurasinya, kredibilitasnya bisa diandalkan. Kita ingin bedah, sebenarnya apa yang terjadi sih kok bisa-bisanya Fabio tiba-tiba bersama Honda Mas. Padahal kita nggak pernah, radar kita nih ya, nggak pernah menangkap Fabio bersama Honda. Kita selalu Acosta atau Jorge Martin. Akan tetapi dipastikan kata motorsport yang juga ditegaskan oleh beberapa informasi dari media Spanyol dan Italia, dikatakan sebenarnya di belakang layar sudah resmi tanda tangan bersama HRC untuk 2027. Ini artinya pengembangan RC-V ya Cak ya. Jadi RC214V sebutannya demikian ya Kang Mas ya. Karena kan sama tahu Honda selalu memberikan label motor mereka berdasarkan kubikasi mesinnya. Dari generasi pertama 211, generasi kedua 212, generasi ketiga 213 yang notabene menggunakan engine 1000 cc dan nantinya 850 cc akan menggunakan label 214V. Wah, IWB benar-benar nggak tahu ya, IWB sampai ngomong juga sulit ya, Cak. Soalnya kok tega-teganya ya Kang Mas ya. Kok tiba-tiba kenapa Fabio bisa hengkangnya ke Honda yang juga notabene masih fight. Tidak hanya fight, Cak. Kita tahu sendiri saat ini secara performa Honda masih belum kelasnya Aprilia ataupun Ducati. Kenapa Fabio malah pindahnya ke Honda? Jadi teman-teman, kalau kita ingin membedah dalam mengenai keputusan Fabio yang dikatakan sudah official di belakang layar ini dan tinggal diumumkan oleh Honda, tidak lepas dari semua hal, Cak. Jadi Kang Mas sama tahu sendiri bahwa sebenarnya di awal-awal ketika mereka suffering ya setelah juara dunia 2021, kemudian juga grafik dari Yamaha yang terus menurun dan selalu dikatakan atau dilontarkan komplain yang bertubi-tubi kepada Yamaha dari Fabio Quartararo, itu adalah sebuah keputusasaan. Dari mesin inline 4 yang dikatakan less power, kurang top speednya, akan tetapi ketika Yamaha menambah powernya, ternyata justru feel motor yang power delivery-nya terkontrol, yang smooth, enak dikendalikan, ternyata hilang pada Yamaha M1. Dan itulah yang membuat secara frontal Fabio berulang-ulang mengatakan ke media secara luas bahwa problem adalah motor Yamaha dan dia ingin memberikan semacam ultimatum kepada Yamaha. Jika Yamaha tidak bisa berbenah, jika Yamaha tidak bisa melakukan gebrakan yang signifikan, maka dia akan meninggalkan Yamaha. Dan ternyata Cak, beberapa kali kita tahu Fabio menyebutkan harusnya ganti mesin V4, dan pada akhirnya pula sama tahu sendiri Yamaha akhirnya menuruti apa yang dikatakan Fabio. Mereka pun secara paralel mengembangkan mesin 2, Cak, dari inline 4 yang secara umum masih coba untuk dipush oleh mereka supaya 2025 tidak terlalu parah, dan memang secara konsistensi problem ya Cak, akan tetapi secara performa untuk short attacking atau short race, ternyata Yamaha juga sangat bagus sebelum terjadi problem dengan motor Fabio Quartararo. Dan problem mereka adalah konsistensi, dilalah Mas. Ternyata sama sendiri pada saat kemarin ya, official diluncurkan. Kalau IWB menjadi pabrikan Yamaha pasti sakit Cak. Sama bayangin aja, Fabio datang Mas, Fabio sudah ngetes di Valencia, motor prototipe untuk 2026. Dan kabarnya memang engine tersebut akan digunakan oleh Yamaha untuk 850 cc. Banyak ya kata-kata dari Fabio yang mengatakan ya improve lah, lumayan lah, tapi masih kurang, ya nggak cukup lah, itu bahasa dari Fabio. Dan kemudian pada saat kemarin sama itu sendiri Fabio diundang oleh Yamaha ya, yang diluncurkan di Indonesia, Yamaha Indonesia juga sama itu sendiri kan, Fabio sampai reveal, kemudian juga diinterview oleh orang-orang atau media di Indonesia, bagaimana dengan target tahun ini, bagaimana dengan semuanya yang ada. IWB sudah bahas-bahas semuanya, dilalah Mas, kok tiba-tiba bisa-bisanya tiba-tiba Fabio Quartararo justru malah sama Honda.
Pertanyaannya, bagaimana bisa dan apa background semuanya, kenapa Honda dan kenapa juga Honda menerima Fabio Quartararo. Jadi gini Kang Mas, mungkin kita langsung coba untuk menarik ya dari awal sampai akhir. Jadi begini Cak, yang pertama adalah ketidakpercayaan Fabio Quartararo pada Yamaha. Sama tahu sendiri bahwa secara general memang Yamaha kurang perform dibandingkan dengan Honda. Honda memang perform dibandingkan dengan Yamaha untuk tahun kemarin ya. Kalau kita komparasikan kedua tim Jepang ini improve-nya signifikan Honda dibandingkan dengan Yamaha. Itulah kenapa Fabio sepertinya sudah merasa tidak punya waktu. Dia merasa bahwa no time untuk menunggu, apalagi informasinya ada dua hal nih Cak yang berbeda target ataupun strategi Yamaha. Yang pertama, sama tahu sendiri bahwa Lin Jarvis sudah digantikan oleh Paolo Pavesio. Jadi Lin Jarvis yang sudah lama sekali dengan Yamaha adalah sosok yang memang dikenal sangat mendengarkan permintaan pembalap, sangat mengerti dan juga sangat dekat dengan para pembalap. Sementara Paolo Pavesio, rumornya Cak, adalah sosok yang berbeda. Ini adalah manajer yang memang memiliki idealisme yang tinggi. Itu rumornya Cak. Makanya Saman pasti kalau ngikutin Iwan Benaran kemarin, Ibu sudah share kesampaian bagaimana Paolo sempat melontarkan sebuah kritikan yang pedas pada Fabio Quartararo. Jadi Paolo sampai memberikan pernyataan yang cukup pedas bahwa ya udahlah kalau memang komplain, kalau bisa komplain internal lah. Gak usah bercuap-cuap ataupun bilang ke semua media, keluar-keluar ke media, kalau bisa internal lah. Jadi buat apa? Toh juga lebih baik diskusi internal, bukan untuk menjatuhkan merek. Itu bahasa Paolo Pavesio kemarin ya, pernah kita juga share ke sana semuanya. Dan teman-teman, itu adalah sebuah indikasi kuat. Itu adalah sebuah bukti bahwa kedua orang ini ya, pembalapnya ya, Fabio dan juga Paolo ini sepertinya memang tidak dekat. Bahkan Saman tahu ya, kalau kita membedah beberapa kali kita sudah pernah share kesampaian apa yang dikatakan oleh Fabio kemarin. Jadi ada interview nih Cak kemarin Fabio, bagaimana dengan hubungan Fabio dan juga Paolo. Fabio dengan gamblang menjelaskan bahwa dia nggak dekat dengan Paolo karena dia lebih suka ngobrol langsung dengan teknisi ataupun engineeringnya. Itu adalah sebuah pernyataan yang tegas, pernyataan yang memberikan indikasi kuat hubungan keduanya memang nggak rukun Mas. Jadi di luar daripada mungkin performa motornya, atmosfer dalamnya sudah tidak sesuai dengan hati Fabio Quartararo. Jadi kalau kita membedah secara detail, itu adalah problem antara keduanya secara pribadi, secara personal, ditambah lagi dengan strategi dari Yamaha sendiri yang mengatakan bahwa mereka akan step by step. Sementara Fabio tidak bisa menunggu Mas, nggak bisa step by step, selangkah demi selangkah nggak mau. Tapi Fabio ingin semuanya dipush dengan kekuatan maksimal. Jadi teman-teman, kalau kita memperhatikan dari ultimatum Fabio sebelumnya, itu adalah sebuah tanda ketidaksabaran dan juga ketidakharmonisan antara Fabio serta manajer atau big boss Yamaha Racing, yakni Paolo Pavesio, yang memang beda dibandingkan dengan Lin Jarvis. Kemudian sama tahu sendiri bahwa Yamaha sebenarnya sudah merekrut Max Bertolini. Ini kan luar biasa Mas. Max Bertolini yang notabene orang berpengalaman, orang yang pernah sosok engineering yang sudah bersama Ducati bertahun-tahun dipercaya mengembangkan V4 Yamaha dan ya memang belum menunjukkan hasil maksimal Cak. Akan tetapi informasinya ternyata Fabio kurang percaya dengan Max Bertolini karena yaitu tadi secara result ini motor secara feeling ya, ini motor sepertinya memang sulit untuk benar-benar berjibaku atau benar-benar kompetitif tahun ini. Itulah beberapa dasar Kang Mas ya, yang membuat akhirnya Fabio melabuhkan atau bertekad untuk hengkang dari Yamaha dan gabung ke Honda. Kenapa Honda Mas? Nah, teman-teman, Honda dari kacamata Fabio adalah pabrikan yang memiliki sumber daya sangat besar. Dan sama sendiri kan kita sudah pernah bahas kemarin bagaimana Yamaha sudah memberikan gaji yang luar biasa fantastis pada Fabio, yakni 12 juta euro per tahun atau sekitar 204 miliar per tahun. Dan informasinya Honda berani membayar Fabio dengan angka yang sama atau bahkan mungkin lebih gede dibandingkan dengan Yamaha. Itu yang pertama Cak. Kemudian yang kedua adalah sama tahu sendiri bahwa Fabio yang sudah ya kita tahu Fabio sudah berhasil menjadi juara dunia dan juga Fabio sudah mengoleksi yang cukup banyak kemenangan bersama Yamaha, teman-teman semuanya, dianggap oleh Honda adalah pembalap yang potensial. Potensialnya bagaimana ya? Sama itu sendiri kan Yamaha yang kurang perform pun ternyata juga sempat beberapa kali merasa ke depan. Itu adalah poin yang memang bagi Honda cukup. Bagi Honda cukup untuk meyakinkan bos-bos Honda HRC guna menarik Fabio Quartararo. Dan teman-teman informasinya juga Saman harus tahu bahwa next di 2027
Honda memiliki beberapa kartu yang tentu kita akan tunggu seperti apa. Karena memang informasinya demikian. Nah, sekarang pertanyaannya. Nah, ini Cak ya. Setelah dipastikan oleh Motorsport, Fabio Quartararo gabung dengan HRC. Ini artinya Cak ada kekosongan pada Yamaha. Seatnya Yamaha. Ya, Alex Rins oke lah ya kita tahu seperti apa. Tapi memang rumornya Alex Rins nanti akan ditendang oleh Yamaha. Jadi kalau memang ada 2 seat yang kosong, ya informasinya nih Cak ya, rumor-rumornya, maka terbuka sangat besar kemungkinan yang ditarik oleh Yamaha adalah either Jorge Martin ataupun Acosta, itu nama-nama yang timbul Cak yang nongol, atau mungkin pembalap Moto2. Kita harus tunggu dulu seperti apa. Karena memang untuk posisi pembalap ini masih sangat samar banget. Mengingat sama sendiri kalau memang Fabio bersama HRC, ini artinya ada salah satu pembalap juga yang ditendang oleh HRC. Nah, sekarang pembalap Honda ada Luca Marini dan juga Joan Mir. Mana yang ditendang oleh Honda masih sangat misterius. Tapi memang rumornya Cak yang ditendang nantinya sepertinya adalah Joan Mir. Itu yang kita dengar dan Luca Marini sepertinya masih dipertahankan. Akan tetapi juga tetap Cak. Karena kenapa? Ada rumor juga yang lainnya Honda ternyata memiliki dream atau mimpi untuk mentandemkan Fabio Quartararo dan juga Acosta. Jadi teman-teman ini akan menarik juga untuk kita pantau seperti apa. Sebab jika memang benar Acosta gabung dengan HRC artinya Honda akan memiliki 2 pembalap yang luar biasa, Fabio dan juga Acosta. Yang notabene pembalap muda sementara Quartararo dianggap memiliki talenta yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sekarang tinggal kita pantau seperti apa karena 2027 adalah sebuah tahun krusial. Jadi kita juga ingin pantau seperti apa nantinya detailnya karena IWB juga penasaran. Tapi yang pasti dan yang jelas adalah dipastikan Quartararo dikontrak langsung 2 tahun oleh Honda, oleh HRC untuk nunggang RC214V dan artinya nantinya Fabio akan gabung bersama Honda 2027 sampai dengan 2028 dan tentu ini akan menarik untuk kita tunggang Mas ya. Jadi itu Cak ya update breaking news buat teman semuanya yang sebenarnya IWB hari ini ingin menggodok tentang bagaimana tes Sepang pre-test tapi karena kita ada breaking news seperti ini kita akan gabungin aja ya untuk yang hasil tes besok ya di hari tanggal 30 besok ya. Jadi biar kita fokus saja tapi yang jelas IWB ingin share ke semuanya breaking news ini karena ini sangat-sangat mengejutkan. IWB juga shock juga terkejut Kang Mas ya. Ini artinya ada pergeseran, ada perputaran pembalap yang nggak pernah kita prediksi dan fix ternyata walaupun belum diumumkan resmi karena bungkam ya Fabio dan juga Honda masih tidak mau ngomong apapun. Jadi kita tunggu saja seperti apa nantinya Cak ya. Jadi kesimpulan IWB adalah ternyata Fabio memang memikirkan diri sendiri itu intinya. Yang penting dia mendapatkan hasil maksimal. Karena saya tahu sendiri bahwa V4 sudah diracik berdasarkan requestan Fabio di masa lalu. Karena dia nge-push banget. Kalau bisa engine ganti dong, jangan inline 4. Dan setelah diluluskan oleh Yamaha justru sekarang ditinggal oleh Fabio. Dan sepertinya memang gara-gara kurang rukun dengan bosnya Paulo Fabrizio. Sekarang teman komen Cak di bawah. Kira-kira Mas, apakah Fabio akan kencang di atas mesin Honda? Dan kita berharap juga sih di atas mesin Honda atau bersama Honda nantinya Fabio juga ya nantinya kalau ternyata kurang perform atau Fabio merasa motornya kurang bagus, IWB sih juga cukup khawatir nantinya Fabio kan gayanya begitu, stylenya menyalahkan motor, ya nantinya takutnya itu justru nanti akan menjadi bumerang buat Honda. Itu hanya opini pribadi IWB, semoga saja enggak. Sekarang saman komen di bawah, kira-kira apakah saman percaya Fabio akan kencang di atas mesin Honda? Dan siapa kira-kira yang menggantikan posisi Fabio termasuk juga Mas? Apakah betul nantinya Acosta gabung dengan Honda? Karena rumornya kita dapatkan kemarin bahwa KTM akan ditinggalkan Acosta dan IWB cukup curiga Acosta sebenarnya mirip dengan Fabio sudah di belakang layar, sudah tanda tangan dengan Honda. Tinggal kita tunggu saja seperti apa perkembangan MotoGP nantinya. Oke Cak, itu aja update yang benar bersama semuanya. Dan seperti biasa, kalau teman suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Ojo lili Kang Mas. Sama soal 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandes.